jalan. Kita akan melihat keindahan Kemejing. Nah, wisata Kemejing. Nah, di wisata Kemejing katanya keindahannya begitu eksotis, yaitu Saya ada apa ya, homestay, terus banana, dan masih banyak lagi pokoknya. Kita lihat nanti di sana tuh memang kayak apa, kita juga belum pernah ke sana walaupun saya sendiri orang lokal. Nah, itu kan perbedaannya. Mungkin Anda udah pernah ke sana tapi saya belum. Jadi saya masih menghayal seperti apa sih Kemejing itu, seperti apa kita nggak tahu juga. Di sini yo, kalau cuaca untuk hari ini di wilayah Wadas Lintang untuk dermaganya itu indah, ombak begitu bagusnya. Nanti kalau ada waktu ya kita coba spot pancingnya di Kemejing, kita lihat nanti bagaimana lah. Kalau ke Kemejing biasanya orang lewat sini tuh kita gunakan perahu semacam ini, perahu besar nih. Nah, yang kayak gini nih perahunya. Itu biasanya kalau kita lewat darat ya lumayan jauh juga sih kalau lewat darat, tapi lebih indahnya pemandangan tuh kalau kita lewat jalur air. Jadi kita bisa lihat situasi, bisa lihat pemandangan kiri kanan dari waduk Wadas Lintang sendiri seperti apa, seperti apa keindahannya nanti kita lihat sepanjang perjalanan nanti. Ini karena teman-teman belum ada yang kumpul, jadi ya kita nunggu sambil rokok-rokokan. Cuman sayang satu, nggak ada kopi di atas kapal, nggak ada penjual kopinya, adanya cuman rokok doang. Itu pun kalau kita bawa sendiri, kalau nggak bawa ya juga nggak ada. Adanya cuma di daratan untuk fasilitas rokok, kopi itu ada di daratan sana. Nah, kita jalan di pinggir di dermaga. Nih, di situ tertulis kawasan tertib penangkapan ikan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Di dermaga tertulis itu. Dan di sini juga banyak lapak-lapak untuk pemancingan juga, sebelah sana tuh. Kalau memang pemandangannya menggiurkan. Udah beruntung. Tinggal 211 ya. Ya, sekarang kita mau ke Kemejing. Sini. Perjalanan kita mau ke Kemejing. Kita sudah meninggalkan dermaga tuh. Sana ada gunung namanya Gunung Suwindu. Kita menggunakan perahu besar. Enak kayak nih, pelancong itu pelancong gitu.
udah mulai berangkat menuju wisata Kumejing. Kita lihat nanti ekosistemnya atau keindahannya, panoramanya seperti apa. Karena saya sendiri jujur aja, saya orang lokal tapi belum pernah ke Kumejing. Itu yang jadi acuan saya, ingin tahu seperti apa itu namanya Kumejing. Kalau untuk spot mancing lapakan tuh di sana tuh banyak banget. Untuk spot-spot mancing yang pengguna teknik pentul. Dan juga di tengah sana ada keramba-keramba ikan yang dibudidaya oleh Dinas Perikanan dan juga warga-warga lokal sebagai petani-petaninya atau nelayannya. Kalau soal keindahan jangan ditanya, Wadas Lintang surganya keindahan. Kita gunakan perahu besar, nah kayak gini nih perahunya. Sementara lagi hidup di depan karena apa? Karena ingin melihat keindahannya. Tuh hamba dari petani gitu. Dan juga di depan sana ada namanya Lubang Sewu, wisata Lubang Sewu atau biasa dipanggil dengan LBS. Di gugusan batu-batu depan sana itu ada namanya LBS atau Lubang Sewu, yang tak kalah menarik juga dengan panoramanya, dengan bebatuan-bebatuan yang begitu indah. Perjalanan kita kali ini kita lihat tuh banyak alamnya dan panoramanya. Surganya para angler mania di Wadas Lintang. Ya, suatu plan untuk Wadas Lintang yaitu spot nila. Ampala pun banyak, juga patin pun banyak, tapi mayoritas para pecinta mancing di wilayah Wadas Lintang ini kebanyakan dia yang dicari hanyalah sejenis nila. Kenapa? Karena teknik-teknik kita memancing biasanya pakai entul ataupun kita pakai tumbul. Padahal untuk spot-spot yang lain itu banyak banget, antara nila, gabus, ampala, patin, masih banyak lah. Udang pun banyak di sini dan jenis-jenis udang. Namun karena kebiasaan mungkin dari rekan-rekan di para angler biasanya benar-benar pakai nila. Nah, untuk di sana Lubang Sewu. Mungkin untuk rekan-rekan di mana aja yang nonton channel ini di Copet Fishing-nya, kita akan tahu bagaimana keindahannya. Lubang Sewu atau biasa disebut dengan LBS. Nah, di depan tuh biasanya orang-orang menyebutnya
LBS tapi dengan bahasa singkatannya LBS. Gugus-gugusan batunya begitu indah, begitu tertata banget, dimana alam yang menatanya. Dan di depan sana juga panoramanya begitu indah, itu antara daerah Plunjaran. Terus di samping kiri gini yang namanya orang-orang bilang itu namanya Pegunungan Ketekan. Di situ tuh. Orang-orang bilang di daerah sini namanya Ketekan. Ketekan nih. Yang dimana di situ masih banyak binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Nah, untuk Lubang Sewu tuh. Nah, itu untuk Lubang Sewu. Gugusan batunya begitu indah. Lubang Sewu atau biasa disebut dengan LBS. Di depan tuh. Itu biasanya orang-orang menyebutnya LBS tapi dengan bahasa singkatannya LBS. Gugus-gugusan batunya begitu indah, begitu tertata banget, dimana alam yang menatanya. Dan di depan sana juga panoramanya begitu indah, itu antara daerah Plunjaran. Terus di samping kiri gini yang namanya orang-orang bilang itu namanya Pegunungan Ketekan. Di situ tuh. Orang-orang bilang di daerah sini namanya Ketekan. Ketekan nih. Yang dimana di situ masih banyak binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Nah, untuk Lubang Sewu tuh. Nah, itu untuk Lubang Sewu. Gugusan batunya begitu indah. Di sana tuh. Kita mau juga akan memasuki wilayah wisata apa ya, lupa apa namanya. Di situ tuh ada wisata juga di depan. Itu ada sebuah wisata. Nah, di situ tuh ada sebuah wisata. Dan kita juga sudah melewati Pelangon, dan dimana banyak binatang buasnya. Di depan sebuah wisata, lupa namanya karena aku sendiri belum pernah ke sana dan juga soal gaptek banget lah soal itu, jadi jarang sekali untuk berwisata. Nah, untuk kali ini saya coba eksploritas tentang wisata-wisata di seputaran Watu Dwadatuta. Kita mau juga akan memasuki wilayah wisata apa ya, lupa apa namanya. Di situ tuh ada sebuah wisata juga di depan. Itu ada sebuah wisata. Nah, di situ tuh ada sebuah wisata. Dan kita juga sudah melewati Pelangon, dan dimana banyak binatang buasnya. Itu di depan sebuah wisata, lupa namanya karena aku sendiri belum pernah ke sana dan juga soal gaptek banget lah soal itu, jadi jarang sekali untuk berwisata. Nah, untuk kali ini saya coba eksploritas tentang wisata-wisata di seputaran Watu Dwadatuta. Nah, untuk spot-spot mancing di sini sangatlah bagus tuh. Untuk spot-spot mancing liaran yang para penghobinya, weh.
Karena wilayah waduk ini begitu luasnya, jadi ini mana ya, sangat susah, sangat sulit. Jadi untuk medannya kalau kita nggak melewati jalur air, kalau kita menggunakan jalur darat mungkin ya begitu jauhnya. Nah, dan kita hampir sampai nih menuju dermaga sana. Kita hampir sampai di daerah Kumejing. Nampak samar-samar di depan sana ada homestay. Nah, di depan tuh ada inian air atau inian terapung, homestay atau rumah kampung. Kita bisa lihat. Dan kita sudah hampir sampai di dermaga Kumejing. Kalau sampai akhirnya di dermaga, dan ini rumah apungnya ini. Kita nanti mungkin akan mampir di sini juga. Sementara kita lihat-lihat dulu. Dan kita sudah sampai di dermaga Kumejing. Nah, kita akhirnya sampai juga di dermaga Kumejing. Nah, ekosistemnya begitu indah. Di sana ada rumah apungnya, dan juga ada pemancing di sebelah sana tuh, di rumah-rumah apung. Oke, kita akhirnya sampai juga di Kumejing. Nah, tuh kita akan nyampe ke dermaga sana tuh.